belakangan ini mulai ada framing-framing, narasi-narasi, awas menentang keturunan ini, zaman nggak belajar dari keturunan ini, maka sanadmu putus, Ahlus Sunnah wal Jamaahmu putus, Islammu nggak sah. Lho ngono ki piye? Wong biyen niku Nabi mengajarkan Islam kepada semua golongan. Lalu semua golongan yang dapat ilmu dari Nabi wajib mengamalkan dan menyampaikannya. Lalu generasi berikutnya dapat ilmu Islam, ada yang lewat keturunan Nabi, ada yang lewat orang lain, sahabat yang bukan keturunan Nabi, lan kabeh kuwi sah ajaran Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya ada santri kita nih, kiai-kiai kita juga, ustadz-ustadz di kita NU lah Pak, mengatakan saya taklid ajalah sama ulama-ulama zaman dahulu yang mengatakan Bani Ba'alwi itu cucu Nabi. Saya ingin tegaskan begini, tidak ada satupun ulama yang mengisbat Bani Ba'alwi itu zuriat Nabi, nggak ada. Sekarang tunjukkan siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari enggak pernah mengisbat. Karena kalau isbat Bapak Ibu penetapan harus bidalili wal hujjah. Itu harus pakai dalil dan hujjah. Saya menetapkan Bani Ba'alwi adalah keturunan Nabi dengan hujjah, diuraikan hujjah. Itu yang disebut dengan isbat. Tidak ada satupun Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani enggak ada, belum mengisbat. Ini saya ingin tegaskan, taklid itu dengan isbat. Kalau nggak ada yang isbat, berarti ulama zaman dahulu cuman husnuzon, cuman berbaik sangka. Husnuzon itu bukan hujjah. Makanya at-taqlidu ba'da zuhuril hujjati wad dalili haramun. Taklid setelah jelasnya dalil, jelasnya hujjah, haram hukumnya. Maka orang berilmu kalau masih taklid padahal sudah jelas hujjahnya, jelas dalil yang membatalkannya, maka akan jatuh kepada keharaman. Baik, yang terakhir, kita semua sedang dihadapkan dengan fakta. Ngapa sih kalau orang itu dekat dengan Habib malah didawir? Ya Pak Kades sebagainya ya, orang-orang kaya terutama Pak, malah didawir. Yang jenengan biasa survei Pak, semua pesantren, terutama pesantren yang orang NU, selalu didawir. Kalau kita jadi muhibbin, yai ente kaya gara-gara kakek aneh mau mengadakan haul, kiai minta sumbangan sama kiai itu cuma dikasih gopeh 500.000. Apa kata dia? Kualat ente kiai, segini ente menghargai Rasulullah. Begitu Pak. Kalau nggak percaya surveilah dengan pesantren-pesantren. Berarti begini, orang yang jadi muhibbin, yang dekat dengan mereka, mereka eksploitasi, mereka ambil. Sedangkan yang tidak dekat dengan mereka ancam-ancam mati su'ul khotimah. Sampai saya pernah di YouTube diomongin begini, Suparman itu ada 3 kemungkinan. 1, anak hasil zina. 2, ibunya digauli dalam keadaan haid, kan begitu Pak. 3, munafik. Disitulah saya dulu Pak, belum ada isu nasab, nggak percaya lagi mereka cucu Nabi. Karena apa? Kata-kata itu. Waktu saya mengkritik Bahar Smith gara-gara kelakuannya, saya dibully habis-habisan tuh Pak, diancam. Makanya begini, buktinya di sini banyak sekali nomor WhatsApp masuk mengancam saya, mau membunuh saya, mau menculik saya. Di situ saya tambah yakin mereka bukan putu Kanjeng Nabi. Karena setahu saya kalau memang cucu Kanjeng Nabi, dia tidak akan mengancam umat Nabi. Apalagi mau ngancam, mau membunuh, ngancam mau nyulik Pak. Apalagi sampai mengatakan ibu saya itu Bu Nyai loh Pak, puluhan tahun ngajar ngaji, santrinya sudah beralih generasi. Yang diajar ibu saya itu adalah cucu santrinya sudahan Pak. Ibu saya itu wanita yang sangat waro, dikatakan ini Parman anak hasil zina atau digauli bapaknya, emaknya itu lagi haid. Astagfirullahaladzim. Disitulah kita menjadi sadar Pak, ini bukan putune Kanjeng Nabi. Nggak mungkin dia mengatakan itu semua. Baik, saya ingin tegaskan begini, Bilal bin Rabah mulia setelah dia menjadi muhibbin Nabi. Budak sahaya hitam legam,
menjadi muadzinnya Nabi, setelah dia menjadi muhibbinnya Nabi. Tetapi hari ini Pak, orang merdeka akan rendah kalau menjadi muhibbinnya Ba'al. Ini fakta ini Pak, ini fakta. Nggak akan mulia dia jadi muhibbin Ba'al, justru akan direndahkan, nggak akan dianggap apa-apa. Nah, terkait dengan dawir ini saya akan closing dengan kisah nyata. Saya ingin kasih tahu kali Bapak Ibu ciri khasnya ahlul bait Nabi, anak putune Kanjeng Nabi. Tak kasih tahu begini, ini cerita terakhir Pak, jadi nggak lama-lama nggih. Jadi Hasan dan Husain meriang, sakit, kok makin hari tambah parah. Kata Ali, dek, kali Fatimah, dek, kita nazar yuk, mugi-mugi kalau nazar Hasan Husain sembuh. Oh ayo, kata Fatimah, nazar apa? Ya kalau nazar sedekah kita nggak punya uang. Tuh Pak, anak cucu Nabi nggak pernah minta sama orang, nggak pernah. Apa menendawir, nggak pernah. Hidupnya sederhana. Kita kalau sedekah nggak ada uang, yuk kita puasa 3 hari. Azam hari itu sorenya sembuh Hasan Husain. Dan anak putih ini Kanjeng Nabi, ahlul bait Nabi tidak pernah nunda bayar hutang. Nazar itu boleh, bayarnya wajib. Sama kayak utang. Berhutang itu mubah, ngutangi sunnah, bayarnya wajib. Tapi jangan dibalik, ngutang wajib, bayar haram. Ketimbang ditagih lebih galak daripada yang nagih, kan begitu. Dan tidak pernah nunda, langsung bayar utang. Ini ada orang ngaku cucu Nabi begini, ngutang 100 juta. Begitu ditagih sama muhibbin, beb, utang yang tahun lalu 100 juta mana beb? Nanti kakek aneh yang bayarnya di akhirat buat ente. Kakek aneh suruh bayar Pak. Nabi dijadikan bemper oleh orang itu. Nah, karena nazar ini puasa 3 hari berturut-turut, mulai besok kita puasa. Sayang nggak ada ayam ingkung, nggak ada nasi urap Pak. Besok puasa 3 hari, sahur cuman minum air. Kata Ali, hari ini saya akan kerja untuk berbuka. Kerjalah memintal wol dengan pengusaha Yahudi. Makanya dalam urusan muamalah, kita boleh bermuamalah dengan non muslim, boleh Pak. Kita boleh ketonggoan kalian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, boleh. Karena memang begitu. Kita jadi bos yang kerja sama kita orang Kristen, boleh. Kita jadi karyawan, bosnya orang Kristen, boleh juga. Imam Ali kerja sama orang Yahudi minta wal, dapat upah. Kata Ali sama Fatimah, cukup 3 hari ini. Beli tepung, bikin roti. Begitu mau maghrib, tok tok tok, datang orang miskin. Dalan saja sudah miring-miring. Kata orang miskin ini, saya 3 hari udah nggak makan. Tolong minta makan. Nggak tega ahlul bait Nabi dikasih semua makanan berbuka roti tadi untuk orang miskin ini. Hari itu berbuka tanpa makan, cuman minum. Besok puasa lagi, bikin roti dengan uang yang didapatkan waktu kerja kemarin itu. Mau maghrib, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak yatim telanjang nangis kelaparan. Enggak tega ahlul bait Nabi kasih sama anak yatim ini Pak. Hari kedua enggak buka, cuman minum doang. Hari ketiga puasa, begitu mau berbuka, tok tok tok, orang baru saja keluar dari tawanan, udah lapar mau pulang kampung, nggak ada ongkos. Oleh Imam Ali dikasih semua. 3 hari 3 malam nggak makan kecuali minum, puasa, berbuka dan sahur cuman dengan air saja. Kata Ali, Fatimah, dek, yuk kita ke rumah mbahnya Hasan Husain. Oh, nyambung Fatimah. Kalau mbahnya punya makanan di situ, kita numpang makan yuk, hayo, kata Fatimah. Ya walaupun semangat tempat mbahnya Hasan Husain Pak, tapi kan laparnya kelihatan, lemesnya. Imam Ali, Nabi tanya, lo kok jalannya miring-miring? Kata Nabi. Iya, kata Fatimah, Abah, sudah 3 hari kami berpuasa karena nazar. Kami tidak mau menunda hutang.
Tapi kami diceritakanlah Pak, ngasih makan orang miskin, anak yatim, dan orang yang baru keluar dari penjara, nangis mbrebes nili Kanjeng Nabi Pak. Lagi mbrebes mili, turun firman Allah khusus buat Ali, buat Fatimah, buat Hasan dan Husain. Surah Al-Insan ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai, miskinan, untuk orang miskin yang kelaparan itu, wa yatiman, untuk anak yatim yang telanjang itu, wa asira, dan untuk orang yang baru saja keluar dari penjara. Al-Insan ayat 8. Di semua tafsir kita baca spesifik diturunkan asbabun nuzulnya karena Imam Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ahlul bait Nabi. Itulah ahlul bait Nabi yang zuruna ilal ummati bi'ainir rahmah, memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Jadi ciri pokok ahlul bait Nabi Bapak Ibu, dia akan memandang umat Nabi dengan pandangan kasih sayang. Dia tidak akan nyumpahi umat Nabi, dia tidak akan memaki umat Nabi, dia tidak akan ngancam-ngancam umat Nabi, dia tidak akan marah-marah kepada umat Nabi. Dan apa yang dia cintai, ana hubbihi, apa yang dia cintai kita minta dikasih. Makanya saya nggak mau ngaku anak cucunya Kanjeng Nabi Pak. Nanti jangan minta jas putih saya, harus saya kasih. Minta jas kerennya Kiai Ahmad Nur Somad, harus dikasih. Minta peci, harus dikasih. Minta mobil, ngapura nggih. Anak putune Kanjeng Nabi kalau punya Alphard diminta oleh Pak Yai Ali Sobirin, harus ngasih untuk kebutuhan santri. Makanya jenengan gak usah ngaku anak putune Kanjeng Nabi, nanti gak bisa niru ahlul bait Nabi. Karena anak putune Kanjeng Nabi tidak akan mungkin dawir kepada umat, haram nerima zakat, tidak boleh nerima sedekah. Justru apa yang dia cintai akan dia berikan kepada umat. Ya, segitu saja dulu Bapak Ibu apa yang saya sampaikan malam ini. Singkatnya, kesimpulannya begini Pak, sudah sahih bihaqqil yakin, dengan benar-benar keyakinan yang hak. Bani Ba'alwi yang ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi di Indonesia ini sampai detik ini tidak terbukti sebagai anak cucu Nabi. Tapi ingat, jangan benci beliau-beliau. Beliau adalah saudara muslim kita juga, tetap menjadi teman yang baik. Kalau beliau ulama, beliau tetap menjadi guru bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.